acara Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup 2023 Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) bersama saya Sandi Yuanita. Anas Urbaningrum resmi terpilih menjadi Ketua Umum atau Ketum Pimpinan Pusat PKN periode 2023-2028. Di mana penetapan itu telah diumumkan dalam Munaslup PKN di Hotel Grand Saijaya, Jakarta pada Jumat 14 Juli malam lalu. Setelah resmi terpilih menjadi Ketua Umum PKN, Anas Urbaningrum akan menyampaikan pidatonya di Monumen Nasional atau Monas Jakarta pada Sabtu 15 Juli 2023 hari ini. Saudara diketahui berdasarkan jadwal agenda PKN hari ini, Anas Urbaningrum dijadwalkan akan memulai pidatonya sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat setelah sejumlah rangkaian acara. Diketahui acara diawali dengan breakfast atau sarapan sekira pukul 07.00 sampai 8.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian diketahui saudara, berdasarkan jadwal agenda PKN jika tidak ada perubahan, sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, para kader PKN mulai perjalanan menuju Monas. Jika tidak ada perubahan kembali, Anas akan menyampaikan pidatonya tersebut sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pada hari kedua Munaslup PKN hari ini, juga akan dilanjutkan sidang pleno 4 hingga 5. Diketahui jika tidak ada perubahan, jadwal sidang pleno tersebut akan dimulai sekira pukul 13.00 atau sekitar jam 1 siang waktu Indonesia Barat setelah isoma. Saudara diketahui sebagai informasi, adapun terpilihnya Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum menggantikan Igede Pasek Suardika atau GPS. Sebelumnya diketahui Anas menegaskan bahwa pidatonya di Monas tidak ada hal yang dipersiapkan secara khusus. Resmi menduduki posisi sebagai Ketua Umum atau Ketum Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, Anas Urbaningrum sempat menyampaikan pernyataannya. Ia mengaku akan menjalankan tugas yang diberikan kepadanya dengan sebaik mungkin, yakni untuk kesuksesan PKN mendatang. Anas juga mengaku optimis lolos di kompetisi parlemen mendatang. Saudara diketahui Anas mengaku meski saat ini sedang dalam situasi sulit, tapi ia optimis semua bisa dilewati. Ia yakin bahwa rencana pencapaian yang akan diraihnya dengan PKN akan dipermudah. Anas Urbaningrum juga mengaku sudah ada rencana untuk tepatnya di pemilihan legislatif atau pileg mendatang. Bahkan Anas mengaku sudah mempersiapkan strategi hingga caleg-caleg terbaik PKN untuk maju di pemilihan legislatif mendatang. Dalam pernyataannya, saudara, diketahui di Munaslup PKN Jumat 14 Juli lalu, ia berpesan untuk mengutamakan nilai-nilai positif bagi keberlanjutan Indonesia. Sebagai informasi, saudara, Anas Urbaningrum diagendakan hari ini akan berorasi di Monumen Nasional atau Monas Jakarta, di mana dalam pidatonya ia akan membahas soal politik hingga hukum. Dikabarkan jika tidak ada perubahan, Anas akan berpidato sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Yang pasti ini amanah yang besar dan sangat berat. Amanah yang sangat besar dan berat ini disertai dengan harapan politik bersama, insya Allah akan saya tunaikan dengan sebaik-baiknya. Saya tahu situasinya sulit, saya tahu tantangannya berat, tetapi dengan dukungan seluruh pengurus dan kader dan dengan strategi yang tepat untuk pemenangan pemilu yang akan datang, insya Allah PKN akan bisa berprestasi baik pada pemilu 2024. Tapi kenapa harus lewat Munaslup, Mas Anas? Kenapa? Kenapa harus lewat Munaslup pemilihannya? Kenapa tidak Munas yang periodik begitu maksudnya? Ya memang periodiknya kan 5 tahun kan. Ini kan baru setahun kan. Baru setahun ya, mekanisme organisasi yang dimungkinkan tentu saja namanya
Munaslup. Munaslup ini namanya lup, tetapi bukan menggambarkan ada situasi yang luar biasa seperti Munaslup partai-partai lain. Gitu. Ini Munaslup semata-mata mekanisme yang harus ditempuh. Udah ada bayangan belum Mas target di pileg nanti? Bagaimana? Udah ada bayangan belum buat target di pileg nanti? Sudah ada bayangan, tetapi yang paling penting nanti kami persiapkan dengan baik ya. Caleg-calegnya kami persiapkan dengan baik, strateginya kami persiapkan dengan baik, dan dengan caleg-caleg yang cukup baik dalam kuantitas maupun kualitas dan strategi pemenangan yang baik, kami yakin akan menghasilkan anggota-anggota parlemen di semua level. Artinya yakin lolos parliamentary threshold, Mas? Harus semua partai, termasuk PKN, pasti harus berpikir, berjuang keras untuk pada kesempatan pertama ini bisa pecah telur, bisa lolos threshold di Senayan. Itu angka yang berat. Saya harus katakan itu angka yang berat. Tetapi angka yang berat itu bukan berarti tidak bisa dipikul, tidak bisa diangkat, tidak bisa untuk bisa dicapai. Angka itu angka yang dengan strategi yang tepat dan benar tadi, insya Allah kami yakin bisa tembus. Mas, besok di Monas, kenapa harus memilih tempat di Monas? Apa pesan yang ingin disampaikan, Mas? Ya besok, kalau itu pesannya ya besok. Bocoran, Mas? Maksudnya kenapa memilih Monas, Mas? Kenapa? Kenapa memilih Monas? Variasi biar tidak sahid kan, jadi ya di Monas. Sebagai bentuk gentlenya, Mas. Kenapa? Sebagai bentuk gentle kah? Menjawab ini dari publik, Mas. Ya Janji mungkin Mas Anas dulu. biar jelas seperti apa besok di tempat itu. Tapi ini bagian dari hal yang teman-teman pikir dan saya setuju mesti dilakukan. Itu saja. Tapi kami pastikan ini sesuatu yang baik, sesuatu yang mengandung pesan-pesan sosial, pesan-pesan politik, dan pesan-pesan hukum yang berdimensi ke depan untuk perbaikan ke depan demi bangsa ini. Mas, ini ada beberapa partai di luar partai non parlemen seperti Perindo gitu dan Hanura yang sudah menjalin kerjasama dengan PDIP, dan mereka bukan hanya kerjasama soal pilpres tapi juga soal pileg. Kalau PKN sendiri mungkin sudah ada komunikasi dengan partai-partai di parlemen, Mas? Ya saya kan 1 jam aja belum, ya kan? 1 jam aja belum. Ya prinsipnya tentu PKN itu harus bergaul dengan semua partai, tidak boleh eksklusif, harus inklusif. Namanya Nusantara. Nusantara itu salah satunya menggambarkan karakter inklusif. Karena itu kami akan menjalin komunikasi dengan partai-partai. Bagian-bagian mana yang nanti bisa kerjasama, bagian-bagian mana yang mungkin sulit. Pokoknya prinsipnya yang bisa kerjasama untuk kepentingan pembangunan demokrasi yang lebih sehat, untuk kepentingan Indonesia yang lebih baik, ya PKN akan tempuh itu. Mas, Kalau dalam kira-kira ada kemungkinan untuk komunikasi dengan Demokrat, Mas? Kenapa? Kira-kira apakah akan terbuka komunikasi dengan Demokrat, Mas? Ya kalau itu tidak harus menunggu mimpi. Mas, ini kan dalam Pilpres 2024 terbangun 2 poros, yaitu poros keberlanjutan dan poros perubahan. Kalau dari PKN sendiri arahnya kira-kira akan kemana? PKN poros Nusantara yang terus maju, makin utuh, makin bersatu, makin makmur, dan itu tadi temanya adalah kebangkitan Nusantara. Itu artinya adalah kemakmuran bagi seluruh rakyat, tidak sebagian rakyat. Kira-kira seperti itu. Itu poros utamanya. Tetapi aliansi politiknya ya nanti kami akan membangun komunikasi dengan yang cara pandangnya bisa ketemu. Kalau terus maju berarti keberlanjutan dong, Mas? Kenapa? Kalau terus maju berarti berkelanjutan. Ya semua tidak ada, menurut saya ya, tidak ada yang tidak berpikir keberlanjutan. Kalau tidak berpikir keberlanjutan, itu artinya mandek, statis kan.
Nah, bangsa ini ya tidak boleh mandek, tidak boleh statis. Mandek atau statis itu artinya memilih mati kan. Nah, Indonesia tidak boleh mati. Nah, karena itu pasti siapapun ya, menurut saya akan berpikir tentang keberlanjutan. Keberlanjutan macam apa? Nah, itulah yang nanti akan PKN jelaskan dengan rinci, begitu. Komunikasi dengan Demokrat gimana Mas setelah kemarin komunikasi dengan Demokrat? Karena kemarin PDI aja bisa kan komunikasi dengan Demokrat. Ya kan baru 15 menit, bagaimana sih? Mas, besok jam berapa ya? Kenapa? Besok jam berapa ke Monas? Pagi ya? Jam 8.30. Jam 8.30, oke. Ada persiapan khusus nggak, Mas? Kenapa? Ada persiapan khusus nggak? Tidak ada, ya pokoknya mengalir biasa saja. Kan bukan hal yang luar biasa, karena itu ya seperti selama ini ya mengalir biasa saja. Teman-teman punya pikiran seperti itu, menurut saya baik. Ya saya setuju itu. Kita lakukan hal-hal yang bisa lebih baik dan lebih baik. Prinsipnya ya kami jamin pesan-pesannya adalah pesan-pesan tentang nilai-nilai yang penting bagi Indonesia ke depan. Mas kalau melihat pilkada mau ditunda, Mas? Pilkada. Ada usul dari Bawaslu pilkada. Supaya nggak ricuh gitu. Ditunda itu maksudnya ditunda apanya? Waktunya? Waktunya Mas. Berapa hari? Supaya nggak sama dengan pilpres. Maksudnya nggak waktu itu gitu. Tidak berdekatan dengan pelantikan presiden Mas, Oktober. Kan jadwal semula pilkada kan November. Jadi Bawaslu mengusulkan agar ditunda, tidak di tanggal yang sudah ditetapkan. Begini, pilkada, jadwal pemilu termasuk pilkada itu kan kewenangan KPU ya. Kewenangannya ada pada KPU. Tetapi para pihak ya kan stakeholder penyelenggaraan pemilu tentu boleh punya pikiran, punya gagasan, punya usulan kan gitu. Menurut saya sekarang ini fokusnya pada pileg dan persiapan pileg dan pilpres dulu. Fokus dulu di situ. Pilkada kan baru nanti gitu. Jadi tentu Bawaslu punya pertimbangan, tetapi lebih baik menurut saya sekarang fokusnya baik KPU, Bawaslu maupun partai-partai adalah untuk persiapan pileg dan pilpres, biar tahapan yang penting ini bisa berlangsung dengan baik. Itu dulu. Soal arah koalisi dan dukungan PKN ke depan pilpres gimana Mas bayangannya ke depan Mas? Yaitu nanti tugas dari, kalau konsep tadi ADART baru itu akan dibahas secara sungguh-sungguh di Majelis Agung. Majelis Agung itu semacam joint session dari pimpinan-pimpinan PKN di situ. Itu akan seluruh pertimbangan akan diungkap sedetail-detailnya. Nah, tentu hasilnya bukan malam ini. Nanti pada waktunya akan kami sampaikan. Tapi ada tenggat nggak Mas? Kenapa? Ada tenggat nggak? Ada dong, kan nggak mungkin sesudah pendaftaran dong, ya kan? Mas, ada. kalau melihat dari figur-figur yang ada yang digadang-gadang menjadi capres begitu, akan ada 3 nama, Mas Ganjar, Pak Prabowo, dan Mas Anies. Kalau Mas Au sendiri melihatnya seperti apa? Orang-orang hebat semua, orang-orang oke semua. Ya. Ada preferensi tertentu nggak Mas dari Mas sendiri atau perspektif tertentu dari Dalam konteks partai itu tidak boleh ada preferensi pribadi. Dalam konteks partai itu harus pembahasan bersama, dan di situ adalah bicara kepentingan partai dan kepentingan Indonesia. Nah, kalau selera pribadi-pribadi itu harus diolah menjadi selera partai, keputusan partai, dan keputusan partai buat PKN garisnya adalah bagaimana masa depan Nusantara yang lebih baik. Ya. Oke ya. Terima kasih ya. Oke Mas. Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup Partai Kebangkitan Nusantara PKN berlangsung meriah Jumat 14 Juli 2023 lalu. Kehadiran Anas Urbaningrum pun saat itu langsung disambut para kader dan sejumlah elit PKN. Tampak Anas mengenakan jaket warna putih bertuliskan Partai Kebangkitan Nusantara. Anas saat itu langsung disambut oleh Ketua Umum PKN sebelumnya, yakni I Gede Pasek Suardika.
Sebelumnya diketahui Sekretaris Jenderal PKN Sri Mulyono mengatakan bahwa partainya menunjuk Anas Urbaningrum secara aklamasi, yakni menjadi Ketua Umum PKN yang baru untuk menggantikan Gede Pasek. Hal itu disampaikan Mulyono diketahui pada acara konferensi Munaslup PKN pada Kamis 13 Juli lalu. Kemudian dikatakan oleh Mulyono bahwa Gede Pasek Suardika akan memiliki jabatan baru di Partai Kebangkitan Nusantara. Sekjen PKN itu juga mengungkapkan bahwa Munaslup tersebut digelar sebagai bagian penguatan konsolidasi partai. Diketahui saudara bahwa Anas Urbaningrum telah secara resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum PKN yang baru pada 14 Juli 2023 lalu dalam Munaslup PKN yang telah digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Dan Ketua Majelis Agung sebagai formatur di tunggal. Jadi mereka berdua ini adalah Bapak Ketua Umum bersama dengan Ketua Majelis Agung menyusun struktur kepengurusan pimpinan sebagai Partai Nusantara. Maka menyusun struktur kepengurusan pimpinan ditetapkan di Jakarta pada tanggal Ketua Umum dan Ketua Majelis Agung sebagai formatur di tunggal. Jadi mereka berdua ini adalah Bapak Ketua Umum. Hari ini ketika Mas Anas sudah pulih bebas murni, walaupun masih diikat dikit-dikit dicabut hak politiknya, udahlah nggak apa-apa. Tapi Mas balik lagi, bangkit lagi, cepet kok, cepet bangkit, sangat cepat bagi Anas Urbaningrum. Kenapa? Karena memang dia dikriminalisasi, dia bukan koruptor. Kalau koruptor sampai sebesar ratusan miliar itu, rumahnya tidak di daerah Kanal Banjir Timur itu, tidak masuk ke dalam di Duren Sawit itu, pasti di tempat yang jauh lebih mewah. Banyak koruptor yang sebenarnya yang di luar yang masih selamat. Makanya berkali-kali saya tantang itu, mumpung sama-sama masih di luar. Ayo kita debat hukum. Dari kasus seprindik bocor sampai putusan, ayo kita diskusi hukum. Nggak pernah mau. Terima kasih sudah nonton. Cepatan. Semakin cepat memang ada dia. Jangan ditunda-tunda. Tetapi tidak mudah itu Bapak Ibu sekalian, karena bagaimanapun juga sudah ada juga orang yang sudah kadang senang saya jadi ketua umum gitu loh. Sehingga saya harus mengartikulasikan ulang lagi bahwa yang diperlukan di dalam politik itu bukan sekedar jabatan, tapi bagaimana ide dan gagasan kita bisa tersalurkan, bisa terrealisasi, dan kemudian itu memberikan manfaat bagi sebanyak orang. Manfaat pertama, kalau Mas Anas menjadi ketua umum dibandingkan saya, maka Mas Anas bisa menjadi ketua umum satu-satunya yang pernah menjadi korban kriminalisasi. Beliau pernah menjadi ketua umum, kemudian dikriminalisasi. Saya ulang, dikriminalisasi sehingga kehilangan jabatannya menjadi ketua umum. Maka saya dengan tulus ikhlas memberikannya kembali menjadi ketua umum. Kalau ada di sana mencoba merampas hak-hak hidup Mas Anas, maka di sini kita berikan hak-hak hidup untuk bangkit kembali. Ini sejarah Bapak Ibu sekalian. Dalam perjalanan Republik kita, pemimpin yang masuk penjara itu baru ketika Indonesia menjelang merdeka terjadi, yaitu Bung Karno. Setelah itu tidak ada. Hari ini kita siapkan Putra Fajar Nusantara untuk kembali bangkit, mengambil hak-haknya yang dirampas oleh sana.
Kenapa saya katakan pasti dikriminalisasi? Saya saksi hidupnya. Belasan tahun saya mendampingi dia karena saya tahu beliau dikriminalisasi. Saya tidak ada hubungan keluarga. Saya tidak ada hubungan organisasi. Kampusnya. Tetapi kemudian AU tetap dihukum. Kenapa? Karena dianggap melakukan korupsi berkelanjutan dan tindak pidana pencucian uang berulang kali. Di tempat yang tidak jelas sampai sekarang putusannya itu di proyek mana, kementerian mana, dan lembaga mana. Itulah bobroknya penegakan hukum waktu itu. Dia dihukum, iya, dan dia sudah jalani, dia sudah bayar atas perbuatan yang dia tidak lakukan. Kalau dia hari ini bangkit, di situ jangan sewot. Situ jangan marah. Situ jangan galau. Kalau situ yakin, ayo kita duduk debat, kita saksikan pakar hukum, saya siap. Habis ini tugas saya akan itu. Habis ini, setelah saya selesai menjadi ketua umum, saya akan abdikan diri saya mempercepat pemulihan nama Mas Anas. Semakin cepat pulih, semakin cepat orang paham bagaimana kasusnya, orang akan berubah. Siapapun dia yang masih punya hati nurani, siapapun dia yang masih punya rasa keadilan, siapapun dia yang masih yang namanya manusia, sehat, dia pasti tidak suka melihat ketidakadilan. Betul tidak? Siapapun dia yang masih waras, pasti dia tidak suka ada orang dikriminalisasi. Dan Mas Anas adalah simbol kriminalisasi kekuasaan. Masih banyak korban-korban kriminalisasi di tanah air kita yang harus kita bantu. Dan kader-kader PKN harus membantu mereka. Siapapun dia yang masih yang namanya manusia, sehat, dia pasti tidak suka melihat ketidakadilan. Betul tidak? Siapapun dia yang masih waras, pasti dia tidak suka ada orang dikriminalisasi. Dan Mas Anas adalah simbol kriminalisasi kekuasaan. Masih banyak korban-korban kriminalisasi di tanah air kita yang harus kita bantu. Dan kader-kader PKN harus membantu mereka. Banyak sekali pengaduan-pengaduan orang direkayasa, dimasukkan penjara tanpa perbuatan dan sebagainya. Kita hadir untuk membela mereka. Kita hadir untuk itu. Jadi saya kira itu menjadi magnet bersama dan saya juga merasa senang. Perlahan tapi pasti ini semakin banyak. Saya berharap teman-teman Jari, Ayat dengan teman-teman bisa ikut membantu menjaga perjuangan ini. Mas Anas, teman-teman PPI, Perhimpunan Pergerakan Indonesia juga bisa bersama-sama. Ini Pak Rio lagi. Pak Rio ini teman kuliah saya. Tapi beliau lebih duluan jadi sekjen partai. Lalu kemudian pergi sekarang. Calon DPD ya sekarang ya. Calon DPD, kalau nggak calon DPD masuk sini saja berjuang. Ini teman kuliah saya juga di Brawijaya Malang dulu. Dan ada Pak Farhad Abbas, makasih. Beliau dulu ketum Pandai. Nah, sekarang beliau sangat pandai memilih mana yang akan besar. Jadi kepandaian beliau cukup luar biasa lah. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu saya menceritakan beberapa sejarah dan kenapa kemudian panggung ini hari ini kita melakukan munaslup. Sesuai dengan anggaran rumah tangga pasal 27 ayat 2 huruf D, itu ada satu kewenangan yang bisa mengajukan munaslup itu adalah ketua umum. Cepatan. Semakin cepat memang itu dia. Jangan ditunda-tunda. Tetapi tidak mudah itu Bapak Ibu sekalian, karena bagaimanapun juga sudah ada juga orang yang sudah kadang senang saya jadi ketua umum gitu loh. Sehingga saya harus mengartikulasikan ulang lagi bahwa yang diperlukan di dalam politik itu bukan sekedar jabatan, tapi bagaimana ide dan gagasan kita bisa tersalurkan, bisa terrealisasi, dan kemudian itu memberikan manfaat bagi sebanyak orang. Manfaat pertama, kalau Mas Anas menjadi ketua umum dibandingkan saya, maka Mas Anas bisa menjadi ketua umum satu-satunya yang pernah menjadi korban kriminalisasi. Beliau pernah menjadi ketua umum, kemudian dikriminalisasi. Saya ulang, dikriminalisasi sehingga kehilangan jabatannya menjadi ketua umum. Maka saya dengan tulus ikhlas memberikannya kembali menjadi ketua umum.
Kalau ada di sana mencoba merampas hak-hak hidup Mas Anas, maka di sini kita berikan hak-hak hidup untuk bangkit kembali. Ini sejarah Bapak Ibu sekalian. Dalam perjalanan Republik kita, pemimpin yang masuk penjara itu baru ketika Indonesia menjelang merdeka terjadi, yaitu Bung Karno. Setelah itu tidak ada. Hari ini kita siapkan Putra Fajar Nusantara untuk kembali bangkit, mengambil hak-haknya yang dirampas oleh sana. Kenapa saya katakan pasti dikriminalisasi? Saya saksi hidupnya. Belasan tahun saya mendampingi dia karena saya tahu beliau dikriminalisasi. Saya tidak ada hubungan keluarga. Saya tidak ada hubungan organisasi. Kampusnya beda, organisasinya beda, golongan darahnya juga beda. Hobinya aja sama nonton bola. Siapapun dia yang masih yang namanya manusia, sehat, dia pasti tidak suka melihat ketidakadilan. Betul tidak? Siapapun dia yang masih waras, pasti dia tidak suka ada orang dikriminalisasi. Dan Mas Anas adalah simbol kriminalisasi kekuasaan. Masih banyak korban-korban kriminalisasi di tanah air kita yang harus kita bantu. Dan kader-kader PKN harus membantu mereka. Banyak sekali pengaduan-pengaduan orang direkayasa, dimasukkan penjara tanpa perbuatannya sebagainya. Kita hadir untuk membela mereka. Kita hadir untuk itu. Jadi Ketua Umum atau Ketum Pimpinan Pusat Anas Urbaningrum yakni telah resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum PKN pada Jumat 14 Juli lalu. Dikabarkan Anas Urbaningrum juga akan menyampaikan pidatonya di Monumen Nasional atau Monas Jakarta Sabtu 15 Juli 2023 hari ini. Dikabarkan Anas Urbaningrum akan menyampaikan pidato yang berisi tentang pesan politik dan hukum. Diketahui saudara bahwa saat ini suasana di Monas jelang pidato atau orasi Anas Urbaningrum sudah ada beberapa orang yakni dari kader PKN dengan mengenakan baju warna putih sudah berada di lokasi dan terlihat juga sudah disediakan panggung yang sudah didekorasi juga di mana nantinya akan Ketua Umum PKN, yakni Anas Urbaningrum akan melakukan atau memulai pidatonya dalam rangkaian Munaslup PKN 2023. Diketahui juga jelang acara sudah dipadati beberapa kader PKN dan terlihat juga nampak para kader juga ada yang duduk atau sekadar bersuah foto juga di lokasi. Dan dilihat belum begitu banyak kader yang datang, namun persiapan oleh panitia sudah dilakukan untuk menyambut kedatangan Anas di Monas nanti. Diketahui saudara, sejumlah kader terlihat mengenakan baju warna putih dan juga merah, di mana warna putih dan merah ini khas dengan warna dari Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN tersebut. Terlihat juga sejumlah awak media bersiap untuk menunggu kehadiran Anas. Dan di panggung Munaslup tersebut yang dimana nanti juga akan berisi atau Anas menyampaikan pidatonya, itu sudah terpasang spanduk cukup besar bergambarkan Anas dan bertuliskan Partai Kebangkitan Nasional. Di mana hari ini memang berdasarkan jadwal dari Partai Kebangkitan Nasional bahwa Anas dijadwalkan akan memulai pidatonya sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Jika tidak ada perubahan, Anas juga akan melanjutkan sejumlah agenda lainnya, di mana PKN hari ini juga akan melanjutkan sejumlah agenda yakni sidang pleno 4-5. Dikabarkan sidang pleno tersebut juga nantinya akan digelar setelah isoma atau sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Barat.
Pagi ini kita akan mulai. Kami informasikan dengan segala hormat sekali lagi kepada para peserta yang telah tiba. Pagi ini kita akan mulai. Kami informasikan dengan segala hormat sekali lagi kepada para peserta yang telah tiba. Pagi ini kita akan mulai. Kami informasikan dengan segala hormat sekali lagi kepada para peserta yang telah tiba. Pagi ini kita akan mulai. Kami informasikan dengan segala hormat sekali lagi kepada para peserta yang telah tiba. Pagi ini kita akan mulai. Kami informasikan dengan segala hormat sekali lagi kepada para peserta yang telah tiba.
Pagi ini kita akan mulai. Kami informasikan dengan segala hormat sekali lagi kepada para peserta yang telah tiba. Iya, oke. Pagi ini kita akan mulai. Kami informasikan dengan segala hormat sekali lagi kepada para peserta yang telah tiba. Iya, oke. Pagi ini kita akan mulai. Kami informasikan dengan segala hormat sekali lagi kepada para peserta yang telah tiba. Iya, oke. Pagi ini kita akan mulai. Kami informasikan dengan segala hormat sekali lagi kepada para peserta yang telah tiba. Iya, oke. Pagi ini kita akan mulai. Kami informasikan dengan segala hormat sekali lagi kepada para peserta yang telah tiba. Iya, oke.
Pagi ini kita akan mulai. Kami informasikan dengan segala hormat sekali lagi kepada para peserta yang telah tiba. Iya, Pagi ini kita akan mulai. Kami informasikan dengan segala hormat sekali lagi kepada para peserta yang telah tiba. iya. Pagi ini kita akan mulai. Kami informasikan dengan segala hormat sekali lagi kepada para peserta yang telah tiba. Iya. Iya. Karpet merah dengan rapi saat lagi kita akan mulai. Kembali kami ucapkan selamat datang dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Anas Urbaningrum dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat karpet merah dengan rapi. Sesaat lagi kita akan memulai seluruh acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om. Ada bantahan. Ya buka lah ini karena dekat. Assalamualaikum. Yang kami hormati Profesor Bapak Suparji dan tim Parji, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati Mas Anas, Bang
Pagi ini kita akan mulai. Kami informasikan dengan segala hormat sekali lagi kepada para peserta yang telah tiba. Karpet merah dengan rapi saat lagi kita akan mulai. Kembali kami ucapkan selamat datang dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Anas Urbaningrum dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat karpet merah dengan rapi. Sesaat lagi kita akan memulai seluruh acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om. Ya buka lah ini karena dekat. Assalamualaikum. Yang kami hormati Profesor Bapak Suparji dan tim Arji, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati Mas Anas, Bang Pagi ini kita akan mulai. Kami informasikan dengan segala hormat sekali lagi kepada para peserta yang telah tiba. Karpet merah dengan rapi saat lagi kita akan mulai. Kembali kami ucapkan selamat datang dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Anas Urbaningrum dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat karpet merah dengan rapi.
Sesaat lagi kita akan memulai seluruh acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, menjelang pidato atau orasi Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum PKN yang baru di Monas, saat ini kami sudah tergabung bersama reporter Tribun News yakni Afia yang akan melaporkan suasana atau situasi jelang pidato Anas Urbaningrum di Monas. Silahkan Afia. Ya Tribuner, saat ini saya, Fia Tiokoni Billy, sedang berada di Monas, masih dalam rangkaian acara dari Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup dari Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. Jadi di hari kedua dari rangkaian Munaslup PKN ini, Tribuners diadakan di Monas. Dan Ketua Umum dari PKN yang baru saja dilantik, yaitu Anas Urbaningrum, datang langsung ke acara di Monas. Seperti yang kita tahu ya Tribuners, kalau misalnya Anas Urbaningrum nih identik banget sama yang namanya Monas. Karena dulu di tahun sekitar 2012 dia sempat mengatakan kalau misalnya sampai terbukti melakukan korupsi di mega proyek Hambalang, Wisma Atlet Hambalang, ia siap untuk digantung di Monas. Nah, setelah 8 tahun menjalankan hukuman di penjara terkait kasus korupsi Hambalang, setelah bebas murni, semalam Anas langsung ditetapkan sebagai Ketua Umum dari PKN dan saat ini sudah datang langsung di acara Munaslup PKN di hari kedua yang di Monas. Dan kalau misalnya Tribuners lihat ini di belakang saya, posisinya di sebelah kanan saya, acaranya sedang berlangsung. Anas Urbaningrum juga sudah datang dan konsepnya hari ini lesehan. Jadi para kader, terus kemudian pimpinan dari PKN juga duduk melantai gitu, lesehan di acara Munaslup hari ini. Dan kalau misalnya Tribuners lihat juga, ini Monasnya kelihatan banget benar-benar acaranya di depan Monasnya langsung. Kita akan menunggu nih statement apa, pidato apa yang akan disampaikan Anas Urbaningrum setelah menjadi Ketua Umum PKN dan juga mungkin masih banyak yang menunggu jawaban dari gantung Monas yang pernah diungkapkan oleh Anas Urbaningrum. Mungkin jawabannya akan diungkap hari ini ya Tribuners. Kembali ke studio. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om. Ada bantahan. Ya buka lah ini karena dekat. Assalamualaikum. Yang kami hormati Profesor Bapak Suparji dan tim Parji, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati Mas Anas, Bang Pagi ini kita akan mulai. Kami informasikan dengan segala hormat sekali lagi kepada para peserta yang telah tiba. Iya,
merah dengan rapi saat lagi kita akan mulai. Kembali kami ucapkan selamat datang dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Anas Urbaningrum dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat karpet merah dengan rapi. Sesaat lagi kita akan memulai seluruh acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om. Siap, ya buka lah ini karena dekat. Assalamualaikum. Yang kami hormati Profesor Bapak Suparji dan tim Parji, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati Mas Anas, Bang Pagi ini kita akan mulai. Kami informasikan dengan segala hormat sekali lagi kepada para peserta yang telah tiba. Iya. Iya. Karpet merah dengan rapi saat lagi kita akan mulai. Kembali kami ucapkan selamat datang dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Anas Urbaningrum dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat karpet merah dengan rapi. Sesaat lagi kita akan memulai seluruh acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om. Siap, ya buka lah ini karena dekat. Assalamualaikum. Yang kami hormati Profesor Bapak Suparji
dan tim kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati Mas Anas, Bang Pagi ini kita akan mulai. Kami informasikan dengan segala hormat sekali lagi kepada para peserta yang telah tiba. Iya. Iya. Karpet merah dengan rapi saat lagi kita akan mulai. Kembali kami ucapkan selamat datang dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Anas Urbaningrum dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat karpet merah dengan rapi. Sesaat lagi kita akan memulai seluruh acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om. Ya buka lah ini karena dekat. Assalamualaikum. Yang kami hormati Profesor Bapak Suparji dan tim kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati Mas Anas, Bang Pagi ini kita akan mulai. Kami informasikan dengan segala hormat sekali lagi kepada para peserta yang telah tiba. Iya. Iya.
karpet merah. Dengan rapi saat lagi kita akan mulai. Kembali kami ucapkan selamat datang dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Anas Urbaningrum dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Bapak Suparji dan tim Arji, kami persilahkan. Karena memang terbukti 1 rupiah, 2 rupiah, 3 rupiah, 1000 rupiah, semua itu tidak ada kaitan sama sekali dengan Anas Urbaningrum. Kaitannya itu hanya menjadi pintu agar Mas Anas bisa dicopot jabatannya sebagai ketua umum di partai yang lama. Itu hanya pintu saja. Karena pintu-pintu yang lain sudah tertutup, kalah semua. Dari 2010 Ketua Bandung sampai kemudian terakhir harus berhenti dengan cara seperti itu semua sudah by skenario. Saya ikuti tahapan demi tahapan. Sehingga pintunya adalah mobil Harrier, hasil gratifikasi proyek Hambalang. Akhirnya semua petinggi adikarya mengatakan, termasuk dalam kesaksiannya, tidak ada kaitan apapun mobil Harrier itu dengan adikarya yang menggarap proyek Hambalang. Lalu kenapa itu dipaksakan? Itulah yang namanya rekayasa. Itu yang namanya rekayasa. Jadi kalau hari ini kita berkumpul di sini, kita hanya ingin mengklirkan bahwa memang Hambalang itu sangat jauh dari Duren Sawit rumahnya Mas Anas. Hambalang itu lebih dekat jaraknya ke tempat yang lain sebenarnya. Karena itu yang di tempat lain itulah yang pantas dihukum. Ya. Jadi kalau hari ini kita datang ke sini memang kalau kita benar, kita harus berani. Kita berani karena kita benar. Mari mulai momentum ini, momentum Anas ini kita sampaikan kebenaran yang sejati. Tugas Mas Anas nanti dengan clearnya posisi pernyataan beliau adalah menjelaskan soal kenapa beliau dihukum tetap selama itu 8 tahun ditambah 2 tahun, tapi dijalani 9 tahun 3 bulan ditambah 3 bulan CMB. Kenapa itu harus dijalani? Itu dijalani seperti yang saya sampaikan berkali-kali karena beliau dianggap korupsi berkelanjutan dan tindak pidana pencucian uang berulang kali. Tetapi sebagai orang hukum, mohon maaf Prof, silakan dikoreksi, saya baca itu putusan, tidak ada satupun penjelasan korupsinya di mana. Silakan Bapak Ibu sekalian, teman-teman media, masyarakat luas, termasuk yang merekayasa itu, tolong beritahu saya, di kementerian mana Mas Anas itu korupsi, di lembaga mana Mas Anas itu korupsi. Itu tidak ada dalam putusan. Ini satu-satunya putusan orang disebutkan korupsi, tapi tidak jelas di kementerian mana dia korupsi. Tapi palu hakim tetap diketok. Harusnya jelas Bapak Ibu sekalian. Ada korupsi BTS Telkom, itu jelas, oh itu di Telkom gitu loh. Ada korupsi di Kementerian Pertanian, itu jelas di Kementerian Pertanian. Ada korupsi di Kemenpora, jelas di Kemenpora gitu loh. Tapi Mas Anas ini menjalani hukuman atas korupsi yang tidak jelas di kementerian mana. Inilah namanya Kementerian Rekayasa. Kemudian angka yang muncul itu adalah angka uang yang dibawa oleh Yulianis dari Jakarta ke Bandung. Uang yang dibawa itulah disuruh mengganti Mas Anas. Sementara uang itu belum jelas uang siapa. Artinya bukan dari kementerian mana-mana, tapi itulah sumbangan ketika kongres. Dan uang itu balik lagi, diambil sama Nasar juga lewat istrinya Neneng. Itu fakta sidang. Tapi tetap Mas Anas yang dihukum.
Jadi kita hadir di sini urusannya urusan keadilan. Kita hadir di sini memang untuk memperjuangkan keadilan. Kalau Bapak Ibu sekalian datang di kantor saya, itu ada tulisan. Keadilan tidak mudah dihadirkan, tetapi harus tetap diperjuangkan. Keadilan tidak mudah dihadirkan, tetapi harus tetap diperjuangkan. Karena Mas Anas ketika dulu di sidang, itu dikurung oleh peradilan opini terlebih dahulu. Selama hampir 2 tahun itu, peradilan opini dulu mengurung yang beliau. Setelah itu baru dipaksakan beliau masuk ke dalam pengadilan. Pengadilan beliau itu sampai dini hari. Sidang-sidangnya sampai dini hari. Kenapa sidang-sidang sampai dini hari? Karena mengejar target. Target agar jangan sampai kekuasaan berpindah karena sudah mau habis masa jabatan. Saya kira itu mungkin ya. Bapak Ibu sekalian, ini menjadi meneguhkan kita bersama ada di sini bahwa Monas sudah didatangi oleh Mas Anas. Pagi ini kita akan mulai. Kami informasikan dengan segala hormat sekali lagi kepada para peserta yang telah tiba. Iya. Iya. Yang kami hormati Profesor Bapak Suparji dan tim Parji, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati Mas Anas, Bang. Kasasi itu ada kekeliruan dan kekhilafan hakim. Secara terang benderang, hakim peninjauan kembali menyatakan demikian. Sehingga peninjauan kembali telah mengkoreksi putusan kasasi. Pada sisi yang lain adalah bahwa dari pertimbangan hakim peninjauan kembali juga sangat terang benderang menyatakan tidak ada satu saksi pun, tidak ada fakta satupun yang Mas Anas menyuruh mencari uang untuk kongres, meminta uang, melobi, dan lain sebagainya. Itu terang benderang dinyatakan dalam putusan PK. Jadi, kalau kita lihat putusan PK atau putusan-putusan sebelumnya, itu hanya bersandar pada sebuah konstruksi hukum yang telah didesain dari awal yang syarat dengan kepentingan politik. Sehingga dalam bahasa Jawa semuanya bisa direkayasa, otak-atik gadok yang pada akhirnya Mas Anas telah menjalani 9 tahun. Tetapi sekali lagi dalam putusan PK tidak ada satu saksi pun, tidak ada alat bukti apapun yang menunjukkan penerimaan Mas Anas atau menyuruh mencari dana dan lain sebagainya kaitannya dengan penyelenggaraan kongres. Kalaupun toh ada penerimaan itu dilakukan karena sahabat atau karena tim sukses yang berinisiasi sendiri untuk menggalang dana tersebut. Dengan demikian, sesungguhnya inilah yang sedang dijalani Mas Anas, ketidakadilan hukum secara yuridis maupun ketidakadilan hukum secara sosiologis. Maka untuk itu, pada kesempatan kali ini, dalam waktu yang singkat ini, kembali saya meyakinkan bagi kita semuanya untuk tidak ragu-ragu kembali menyatukan hukum dan keadilan.
kebenaran dan keadilan. Saya kira bahwa bukan sesuatu yang sulit kalau kita semuanya yakin, kalau kita semuanya berusaha secara sungguh-sungguh, maka insya Allah keadilan di Nusantara akan segera hadir, keadilan untuk Mas Anas akan segera hadir, dan pada akhirnya kita semuanya akan mampu menghadirkan keadilan yang sebenarnya. Pada akhirnya, Bapak sekalian yang saya hormati, mengingat waktu, poin penting saya adalah kalau ada pihak-pihak yang masih menagih janji gantung di Monas, itu adalah sebuah ketidakadilan. Itu adalah sebuah sikap yang bertentangan dengan Pancasila. Maka untuk itu harus kita atasi bersama, kita bersatu padu untuk menghadirkan keadilan untuk Nusantara ini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi, bagi yang pernah melakukan kezaliman hukum, tolong itu dihentikan. Jangan diulangi lagi. Boleh terjadi pada Anas, tapi tidak boleh terjadi pada anak-anak bangsa yang lain. Agar menjadi pelajaran bagi Indonesia, menjadi pelajaran bagi bangsa ini, menjadi pelajaran bagi masa depan kita semua. Saya ulangi, boleh. Pagi ini kita akan mulai. Kami informasikan dengan segala hormat sekali lagi kepada para peserta yang telah tiba. Iya, Karpet merah dengan rapi saat lagi kita akan mulai. Kembali kami ucapkan selamat datang dan selamat pagi yang terhormat Bapak Anas Urbaningrum dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat karpet merah dengan rapi. Sesaat lagi kita akan memulai seluruh acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om. Ya buka lah ini karena dekat. Assalamualaikum. Yang kami hormati Profesor Bapak Suparji dan tim Arji, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati Mas Anas, Bang
kasasi itu ada kekeliruan dan kekhilafan hakim. Secara terang benderang, hakim peninjauan kembali menyatakan demikian. Sehingga peninjauan kembali telah mengkoreksi putusan kasasi. Pada sisi yang lain adalah bahwa dari pertimbangan hakim peninjauan kembali juga sangat terang benderang menyatakan tidak ada satu saksi pun, tidak ada fakta satupun yang Mas Anas menyuruh mencari uang untuk kongres, meminta uang, melobi, dan lain sebagainya. Itu terang benderang dinyatakan dalam putusan PK. Jadi, kalau kita lihat putusan PK atau putusan-putusan sebelumnya, itu hanya bersandar pada sebuah konstruksi hukum yang telah didesain dari awal yang syarat dengan kepentingan politik. Sehingga dalam bahasa Jawa semuanya bisa direkayasa, otak-atik gadok yang pada akhirnya Mas Anas telah menjalani 9 tahun. Tetapi sekali lagi dalam putusan PK tidak ada satu saksi pun, tidak ada alat bukti apapun yang menunjukkan penerimaan Mas Anas atau menyuruh mencari dana dan lain sebagainya kaitannya dengan penyelenggaraan kongres. Kalaupun toh ada penerimaan itu dilakukan karena sahabat atau karena tim sukses yang berinisiasi sendiri untuk menggalang dana tersebut. Dengan demikian, sesungguhnya inilah yang sedang dijalani Mas Anas, ketidakadilan hukum secara yuridis maupun ketidakadilan hukum secara sosiologis. Maka untuk itu, pada kesempatan kali ini, dalam waktu yang singkat ini, kembali saya meyakinkan bagi kita semuanya untuk tidak ragu-ragu kembali menyatukan hukum dan keadilan, kebenaran dan keadilan. Saya kira bahwa bukan sesuatu yang sulit kalau kita semuanya yakin, kalau kita semuanya berusaha secara sungguh-sungguh, maka insya Allah keadilan di Nusantara akan segera hadir, keadilan untuk Mas Anas akan segera hadir, dan pada akhirnya kita semuanya akan mampu menghadirkan keadilan yang sebenarnya. Pada akhirnya, Bapak sekalian yang saya hormati, mengingat waktu, poin penting saya adalah kalau ada pihak-pihak yang masih menagih janji gantung di Monas, itu adalah sebuah ketidakadilan. Itu adalah sebuah sikap yang bertentangan dengan Pancasila. Maka untuk itu harus kita atasi bersama, kita bersatu padu untuk menghadirkan keadilan untuk Nusantara ini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang terbukti 1 rupiah, 2 rupiah, 3 rupiah, 1000 rupiah, semua itu tidak ada kaitan sama sekali dengan Anas Urbaningrum. Kaitannya itu hanya menjadi pintu agar Mas Anas bisa dicopot jabatannya sebagai ketua umum di partai yang lama. Itu hanya pintu saja, karena pintu-pintu yang lain sudah tertutup, kalah semua. Dari 2010 Ketua Bandung sampai kemudian terakhir harus berhenti dengan cara seperti itu semua sudah by skenario. Saya ikuti tahapan demi tahapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam keadilan. Yang saya hormati para sahabat terbaik yang hadir di sini, saya tidak menyebut nama satu persatu, tetapi batin kita semua sudah mengejanya sendiri atas nama kepentingan kita terhadap keadilan. Semuanya hadir digerakkan oleh hati, semuanya hadir digerakkan oleh pikiran yang jernih, oleh harapan yang baik. Dan harapan yang baik itu berpusat pada satu kata yang sangat penting, justice, keadilan.
Ini kok mulai serius nih. Padahal saya kena prank oleh Beli Pasek. Ngomongnya ke saya, ulang tahun kecil-kecilan di Monas. Karena ulang tahun kecil-kecilan di Monas, saya langsung bersetuju. Mengapa? Karena saya belum pernah ulang tahun di tempat yang sepenting ini. Bahkan selama beberapa tahun ya tidak pernah ulang tahun. Ulang tahun dalam pengertian merayakan bersama-sama. Nah, ketika ditawari ayo ulang tahun di tempat yang terbuka, di belakangnya berdiri megah tugu yang kokoh, dan itu menggambarkan kenangan. Tugu ini sesungguhnya adalah untuk mengenang revolusi kemerdekaan. Apa yang diperjuangkan oleh revolusi kemerdekaan? Yang diperjuangkan adalah freedom, kemerdekaan. Di dalam kemerdekaan itu salah satu nilai utamanya adalah justice, keadilan. Karena bangsa-bangsa yang tidak merdeka, bangsa-bangsa yang terbelenggu oleh kekuatan kolonial, kekuatan yang menguasai, kekuatan yang menindas, pasti di situ tuna keadilan. Pasti di situ tidak ada keadilan. Pasti keadilan di situ roboh, runtuh, terjerembab, dan terjerembabnya asas keadilan itu artinya juga di situ tidak hadir nilai-nilai dasar kemanusiaan. Karena itu Monas, Tugu Monas yang dirancang, dibangun sebagai kenangan, ingatan, dan memori, termasuk harapan bagaimana nilai-nilai dasar revolusi kemerdekaan itu bereproduksi terus menjadi nilai-nilai patriotisme bagi anak-anak muda. Ini bisa menjadi latar perjuangan batin kita semua, bahwa kita semua dituntut untuk setia menjadi patriot-patriot Indonesia, menjadi patriot-patriot bangsa, menjadi patriot-patriot masa depan Nusantara yang lebih baik. Dan itu, saudara-saudara sekalian, mahkotanya adalah keadilan. Kalau di sini ditulis mahkota hukum adalah keadilan, itu artinya adalah hukum yang tegak tetapi keadilan roboh, maka sesungguhnya hukum itu roboh dengan sendirinya. Hukum yang ditegakkan tanpa mempertimbangkan asas keadilan, bahkan membelakangi asas keadilan, bahkan melecehkan asas keadilan, itu adalah hukum yang secara yuridis dan sosial sesat. Hukum yang tegak melawan keadilan pada dasarnya melawan falsafahnya sendiri. Falsafah keadilan. Karena itu dari tempat yang penting ini, saya ingin mengirim pesan kepada siapapun bahwa setiap upaya-upaya, setiap usaha, setiap ikhtiar untuk menegakkan hukum tidak boleh alpa, lalai, dan kemudian malah melawan nilai dasar keadilan. Karena ketika hukum ditegakkan
dengan membelakangi keadilan, sesungguhnya yang melakukan itu sedang mengkhianati hukum, sedang mengkhianati keadilan. Mahkota hukum adalah keadilan. Saya lanjutkan, karena mahkota hukum adalah keadilan, maka mahkota Indonesia hari ini, ke depan, dan sampai kapanpun tidak boleh lepas dari nilai keadilan. Karena kalau mahkota Indonesia yang sedang kita bangun bersama, dibangun oleh pemerintah, dibangun oleh masyarakat, dibangun oleh seluruh potensi bangsa ini, kemudian abai terhadap keadilan, maka sesungguhnya kita tidak sedang membangun Indonesia. Karena itulah, mari kita garis bawahi betul bahwa kalau kita ingin Indonesia ini maju, Indonesia ini makmur, Indonesia ini bergerak menjadi bangsa yang besar dan bermartabat, maka mahkotanya di sana harus bertahtakan keadilan, nilai keadilan. Dan nilai keadilan itu bisa diterjemahkan ke segala penjuru, segala dimensi bagi perjalanan Republik kita ini. Keadilan politik apa namanya? Demokrasi. Demokrasi yang sejati. Demokrasi bukan hanya sampul, tetapi demokrasi juga isinya. Isinya demokrasi, sampulnya demokrasi. Demokrasi sejati, itulah keadilan politik. Keadilan ekonomi artinya apa? Bahwa seluruh rakyat harus merasakan dan menikmati janji-janji yang pernah diucapkan, disumpahkan di dalam revolusi kemerdekaan. Yang pernah diucapkan oleh Bung Karno dengan rumusan proklamasi kemerdekaan itu, bahwa kemerdekaan itu adalah untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk sebagian rakyat Indonesia, apalagi bagi sebagian kecil rakyat Indonesia. Harus seluruh rakyat Indonesia, bahwa kemakmuran, kesejahteraan itu harus bagi sebanyak mungkin rakyat, seluruh rakyat. Situlah ada keadilan ekonomi. Keadilan bagi anak-anak muda apa? Keadilan bagi anak-anak muda adalah bahwa harapannya ke depan itu tidak terbentur oleh kenyataan-kenyataan, baik itu realitas struktural maupun realitas kultural yang menghalangi anak-anak muda mendapatkan akses terhadap masa depan. Keadilan untuk petani apa? Misalnya, keadilan untuk petani lebih sederhana. Apa? Tersedianya bibit, tersedianya pupuk, tersedianya sarana irigasi yang baik, dan juga harga yang memadai ketika panen. Harga yang memadai ketika panen, dan ketika panen raya jangan dipukul dengan impor misalnya. Itu adalah bagian dari keadilan buat petani. Kita bisa definisikan dengan jelas bagaimana semua hal bisa terkait dengan keadilan. Dan khusus terkait dengan keadilan hukum ini, saya juga ingin mengirim pesan kepada siapapun bahwa bagi yang pernah melakukan kezaliman hukum, bagi yang pernah melakukan kezaliman hukum, saya ulangi lagi, bagi yang pernah melakukan kezaliman hukum, tolong itu dihentikan.
Jangan diulangi lagi. Boleh terjadi pada Anas, tapi tidak boleh terjadi pada anak-anak bangsa yang lain. Agar menjadi pelajaran bagi Indonesia, menjadi pelajaran bagi bangsa ini, menjadi pelajaran bagi masa depan kita semua. Saya ulangi, boleh kezaliman hukum itu terjadi pada Anas. Boleh persekusi hukum itu terjadi pada Anas. Karena memang sudah terjadi. Tetapi harus ada hikmah, ada pelajaran, ada hikmah yang dipetik oleh bangsa ini bahwa tidak boleh terjadi lagi kepada anak bangsa Indonesia manapun lagi, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, apapun partainya, apapun warna kulitnya, apapun orientasi politiknya. Karena di hadapan Indonesia semuanya setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua warga bangsa berdiri tegak yang sama. Posisinya setara, posisinya egaliter. Tidak ada yang istimewa. Karena semuanya adalah istimewa di depan merah putih, di depan Indonesia, di depan masa depan kita yang lebih baik. Dan yang kedua, terkait dengan ini, saya juga ingin katakan bahwa bagi yang sudah pernah melakukan kezaliman hukum seperti itu, bertobatlah. 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 Tidak perlu minta maaf kepada Anas. Itu bukan sesuatu bagi saya. Tetapi cara bertobat yang baik adalah jangan mengulangi lagi. Dan kemudian minta maaf kepada yang menciptakan manusia. Menciptakan kita semua. Minta maaf kalau saya agak bergetar dalam urusan ini. Karena saya sungguh-sungguh. Karena ini adalah asas yang penting bagi kita berbangsa dan bernegara. Ini asas yang sangat pokok kalau Indonesia mau punya masa depan bersama yang baik bagi rakyatnya. Ini asas yang sungguh-sungguh sangat dibutuhkan kalau Indonesia ingin tetap berjalan sebagaimana dulu pernah diikrarkan oleh para pendiri Republik. Karena itu, hukum tidak boleh diperalat. Hukum tidak boleh menjadi alat untuk menyingkirkan siapapun. Kalau berkompetisi, termasuk kompetisi politik, harus kesatria. Bertanding yang kesatria. Bertanding terbuka kesatria. Ayo maju 1 lawan 1. Terbuka. Jangan pakai tangan pihak lain. Itu pertandingan yang terbuka kesatria objektif. Karena dalam pertandingan yang kesatria, kalah menang itu soal lain. Kalah bukan masalah, menang ya bukan masalah juga. Saya ingin mengirim pesan ini bagi kita semua dan bagi siapa saja. Bahwa di dalam dunia politik yang kadang keras,
dibutuhkan keberanian dan sikap kesatria. Bertanding yang kesatria. Siapapun dan apapun ukuran kekuatannya. Kalau kesatria objektif dan kemudian sesuai dengan aturan pertandingan yang disepakati, insya Allah siapapun yang menang dan kalah di situ itu tidak akan menjadi kebencian dan permusuhan. Karena pertandingan yang baik itu hanya melahirkan kemajuan-kemajuan. Pertandingan yang baik tidak mungkin melahirkan kebencian dan dendam. Pertandingan yang fair, yang objektif, yang jujur tidak mungkin melahirkan kebencian dan dendam. Tapi pertandingan yang tidak jujur, tidak fair, tidak kesatria, bisa menyisakan kebencian-kebencian dan dendam. Dan saya ingin mengatakan bahwa kita semua harus melawan kebencian dan dendam. Kebencian dan dendam itu bukan karakter kita. Kebencian dan dendam itu bukan sifat kita. Tapi tolong dengan posisi ini dikaitkan dengan itu lagi. Jangan ulangi hal-hal yang terkait dengan penegakan hukum yang zalim. Karena itu dalam suasana ulang tahun ini, saya turunkan lagi nih. Tadi kan tinggi kan, sekarang turunkan lagi. Dalam suasana ulang tahun ini saya ingin mengucapkan rasa syukur, rasa terima kasih kepada para sahabat yang selama ini senantiasa hadir. Para sahabat yang setia, para sahabat yang dengan ikhlas hati membersamai setiap langkah-langkah saya, dan saya selalu berusaha, saya selalu akan berikhtiar yang terbaik. Yang saya sebut sebagai langkah-langkah saya akan selalu saya definisikan secara operasional sebagai langkah-langkah kita. Langkah-langkah saya bukan langkah-langkah saya. Saya ulangi, langkah-langkah saya bukan langkah-langkah saya, tapi langkah-langkah saya adalah langkah-langkah kita. Saya insya Allah akan berikhtiar dalam garis itu. Ketika saudara-saudaraku semua, sahabat-sahabatku semua, teman-teman terbaik semua hadir bersama saya akan selalu hadir menyertai saudara-saudaraku semua. Itulah definisi kita. Dan definisi itu hari ini kita tegakkan. Definisi itu kita tinggikan, definisi itu kita kokohkan dengan simbol monumen nasional ini. Saya tidak berani mengulangi definisinya Beli Pasek, itu bagian Beli Pasek lah. Karena tugas saya memang beda dengan tugasnya Beli Pasek. Beda dengan tugasnya Profesor Suparji. Tadi saya bisikin sama Profesor Suparji, wah sudah makin bisa jadi jurkam ini nanti. Jadi bukan hanya di kelas atau di sesi-sesi seminar, ini sudah seperti di panggung atau podium politik. Ada transformasi
keterampilan komunikasi publik yang makin hebat. Dan di atas segalanya, saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di sini akan sangat berarti kalau itu semua kita lambari, kita dasari dengan rasa syukur yang tulus, ikhlas, rasa syukur yang dalam. Bahwa ternyata di tengah-tengah kesulitan, kita masih bisa tegak berdiri dan hadir. Tegak berdiri dan hadir itu harus melahirkan kesadaran kita bahwa ada energi spiritual yang kita hirup, yang kita serap, yang itu menggerakkan pikiran, gagasan, dan keberanian kita. Rasa syukur itu artinya kita sedang menyadari hadirnya kekuatan Tuhan. Hadirnya kekuatan Tuhan, kesadaran itulah yang akan menolong kita untuk kita tidak sombong, untuk kita tidak pongah, untuk kita tidak arogan. Kepongan, kesombongan, arogansi itu juga penyakit batin dan penyakit sosial yang bisa mengganggu Indonesia. Jadi tidak boleh ada kesombongan kelompok, tidak boleh ada kesombongan golongan, tidak boleh ada arogansi grup. Karena itu akan mengganggu integrasi nasional kita, akan mengganggu persatuan nasional kita, akan mengganggu keutuhan Indonesia. Jadi banyak pesan yang bisa kita ambil dari kata syukur itu. Dan yang kedua, saya yakin bahwa kita hadir juga dilambari, didasari oleh semangat untuk kompak, solid. Kompak dan solid, bukan sulit. Kompak dan solid. Karena itulah juga modal kita untuk menatap masa depan. Yang namanya perjuangan keadilan, saudara-saudara sekalian, tidak mungkin bisa dicapai kalau kita tidak kompak dan tidak solid. Sampai di situ saya akhiri, saudara-saudara sekalian, karena kalau dilanjutkan nanti bisa mengganggu tegaknya Monas nih. Sampai di situ kita teras terus apa itu teras terus. Kita cukupi, kita cukupkan, kita akhiri sampai di sini. Tetapi yang tidak boleh berakhir adalah semangat, keberanian, dan harapan kolektif kita bagi Indonesia yang lebih baik. Itu harus menyala-nyala, itu harus terus menyala-nyala seperti puncak Monas yang bersimbol lidah api. Simbolnya lidah api. Simbol lidah api itu artinya semangat patriotisme, spirit revolusi kemerdekaan dulu, bahwa jahitan-jahitan kita tentang harapan masa depan harus terus kita nyalakan. Harus terus kita nyalakan. Wajib terus kita nyalakan. Itu tanda saya harus betul-betul mengakhiri. Yang paling penting sekali lagi, kalau orang lain di prank mungkin marah, tapi saya di prank saya syukuri karena pranknya adalah prank yang bersifat apa? Ketulusan.
Ini ngeprank tapi dasarnya adalah ketulusan dan keikhlasan. Karena itu nanti yang lahir adalah keluhuran kolektif kita semua. Jadi saya ingin mengulangi lagi, terima kasih yang tak terhingga bagi para sahabat, Pak Pasek, Pak Geri, Prof Parji, Pak Srimul, Prof Ferdinand, Bang Ucok, semuanya. Sahabat-sahabat dari PPI, dari JARI, sahabat AU, dari manapun, dan terkhusus sahabat-sahabat media. Saya hormat, saya respect, saya terima kasih pada sahabat-sahabat media. Saya sudah lama tidak bergaul dengan sahabat-sahabat media. Sekarang mohon maaf generasinya sudah berubah. Generasi saya dulu sudah, saya nggak tahu lah kalau di media istilahnya naik pangkat atau apa, tapi sudah ya sebagian sudah pensiun bahkan. Tapi ada yang pensiun dini, memensiunkan dini pindah jalur. Ada. Jadi ini generasi sahabat-sahabat media, ini generasi adik-adik saya sungguh terima kasih, saya hormat karena ya mohon maaf jelek-jelek begini, saya dulu pernah jadi wartawan. Sebentar, cuman 9 bulan. Tapi itu sama juga ya, sama juga tuh. 9 bulan ya. Iya. Jadi benar-benar ini nggak ngarang. Saya dulu jadi wartawan itu 9 bulan. Saya ulangi lagi ya. Saya dulu jadi wartawan 9 bulan. Nah, sekali lagi, saya ulangi dulu jadi wartawan 9 bulan. Sekali lagi terima kasih. Kita bersemua bersepakat bahwa kita harus tegakkan mahkota hukum adalah keadilan. Mahkota masa depan Indonesia salah satunya adalah keadilan. Karena di dalam keadilan itulah dulu cita-cita kemerdekaan digagas, dirumuskan, dan diperjuangkan oleh para pendiri Republik ini, bahkan jauh ke belakang dalam perjuangan-perjuangan para pahlawan nasional kita. Mulai abad 18, abad 19, abad 20, dan puncaknya adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Dan hari ini 15 Juli 19. Hari ini 9. Kenapa lidah saya ini 99 terus? Saya nggak tahu. Hari ini, biar tidak salah nih, biar tidak kepleset lagi 9 lagi nih. Hari ini 15 Juli 2023 harus kita pastikan semangatnya, spiritnya, konstruksi batinnya, arsitektur harapan kita